Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke, berjumpa lagi dengan saya Pak Suhan dalam mata pelajaran matematika. Alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai kita baca basmalah terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai pertemuan ketiga ini masih mempelajari tentang mutlak, bab 1 persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Kemarin kan udah dasar-dasarnya nilai mutlak dan persamaannya sebagian. Nah, sekarang kita lanjutkan bentuk umum persamaan nilai mutlak. Kemarin kan udah. Untuk yang pertama kemarin itu mutlak fx sama dengan c, dan yang kedua itu mutlak fx sama dengan mutlak gx. Nah, yang kita pelajari sekarang ini nanti yang ketiga ini, f mutlak fx sama dengan gx. Nah, dengan syarat gx lebih besar sama dengan 0. Nah, dengan cara ada menggunakan definisi grafik dan menguadratkan kedua ruas. Kita langsung saja ke bentuk soal yang ketiga ini. Nah, bentuknya kan mutlak fx sama dengan gx dengan syarat gx lebih besar sama dengan 0. Yang pertama dengan cara definisi ini ya. Dengan contoh soalnya nilai x yang memenuhi dari mutlak 3x plus 1 sama dengan 4x min 1. Nah, dengan pilihan gandanya seperti ini. Nah, kita kerjakan sesuai definisi. Nah, berarti kita misalkan yang bertanda mutlak ini yang satunya negatif, yang 3x plus 1 bernilai positif. Nah, pokoknya kalau cara definisi kita harus memisalkan dia negatif dan positif, atau sebaliknya dibolak-balik gak apa-apa. Nah, sekarang kita masukkan misalkan ini negatif dulu, berarti kita masukkan min 3x plus 1 sama dengan 4x min 1. Min kita kalikan ke dalam, jadi min kali 3x jadi min 3x, min kali 1 jadinya min 1 sama dengan 4x min 1 masih tetap. Nah, kita pindah ruas, yang ada variabel x dengan variabel x, yang konstanta dengan konstanta, jadi seperti ini. Min 3x 4x dipindah ruas jadi min 4x, min 1 pindah ruas jadi positif 1. Nah, jadinya min 3x dikurangi 4x hasilnya min 7x sama dengan 0. Min 7x sama dengan 0, berarti min 7 dipindah ruas, x nya sama dengan 0 per min 7, berarti x nya sama dengan 0. Nah, sekarang untuk yang nilainya positif, nah berarti kita masih tetap nggak usah ditulis positif seperti ini, nggak apa-apa, yang penting dia tetap yang namanya positif ini kan nilainya tetap, berarti 3x plus 1 sama dengan 4x min 1. Nah, sekarang kita pindah ruas saja, yang x dengan x, yang konstanta dengan konstanta gitu. Jadinya 3x min 4x sama dengan min 1 dikurangi 1, hasilnya min x sama dengan, ini kan jadinya 3 dikurangi 4, ini kan min 1, jadi min 1x sama dengan 2 min 2. Nah, x nya sama dengan 2. Nah, sampai sini kalau misalkan mutlak fx sama dengan gx itu belum selesai. Kalau tipe soal yang ketiga, berarti gimana? Masih ada syaratnya, gx lebih besar sama dengan 0. Nah, lebih besar sama dengan 0, berarti gx nya mana? Gx nya itu kan 4x min 1, berarti kita substitusikan 4x min 1 lebih besar sama dengan 0, berarti min 1 pindah ruas jadinya positif 1, 4x lebih besar sama dengan 1, x sama dengan 1 per 4. Nah, dari syarat ini kita ujikan ke penyelesaian kita tadi 2 ini. Nah, untuk yang negatif dulu, x nya kan sama dengan 0, sedangkan syaratnya x nya itu harus lebih besar sama dengan 1/4. 0 itu kan kurang dari 1/4, oh berarti 0 tidak lebih besar sama dengan 1/4, oh berarti 0 itu tidak memenuhi. Untuk x sama dengan 2, berarti x 2 itu kan juga lebih besar sama dengan 1/4, oh berarti dia 2 memenuhi. Kalau misalkan tadi kalian lupa dengan syaratnya, pasti kalian akan memilih jawaban yang C, 0 dan 2. Padahal 0 di sini dia tidak memenuhi, ya berarti jawabannya cuma 1, yaitu 2. Jadi himpunan penyelesaian X adalah
2, berarti hasilnya yang D gitu ya. Ini untuk yang soal tipe yang ketiga, itu harus ada syaratnya ini. Nah lanjut, kita masih soal tipe ini ya, tapi dengan cara grafik dengan soal yang sama, 3x plus 1 sama dengan 4x min 1. Nah ini kita berarti kita dapatkan Y1 itu 3x plus 1 dan Y2 nya 4x min 1. Kita dapat 2 grafik nantinya. Nah kita cari koordinatnya dulu yang Y1. Koordinatnya yang Y1 sama dengan mutlak 3x plus 1 itu kita ambil sembarang bilangan bulat di X. Saya ngambilnya itu min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Dengan Y nya mutlak 3x plus 1, berarti min 2 kita substitusikan ke X. 3 kali min 2 min 6 tambah 1 min 5, mutlak min 5 5. Nah kemudian min 1 kita masukkan ke X nya sini. 3 kali min 1 min 3, min 3 plus 1 min 2, mutlak min 2 2. Kita masukkan 0 kali 3 0 tambah 1 1, mutlak 1 ya 1. Kita masukkan 1 kali 3 3 tambah 1 4, 2 dan seterusnya, dapatnya 7. Nah kita bisa dicari ya. Kalau kalian menulisnya misalkan di sini ada min 3 min 2 dan sampai dengan di sini 10, boleh aja dicari sendiri. Kalau saya 5 angka aja. Nah didapat titik koordinatnya min 2,5 min 1,2 0,1 1,4 dan 2,7. Nah sekarang kita cari titik koordinat yang Y2 nya 4x min 1 ini. Nah kita cari, ambil sembarang bilangan bulat di X, terserah. Nah kalau saya ambilnya cukup 4 aja, min 1 0 1 2 dan seterusnya ya. Titik-titik ini sama dengan mau ambil ke sana lagi lebih banyak juga kalau. Nah kita misalkan min 1, berarti Y nya di sini berapa ya, kita masukkan X nya di sini. X nya kita ganti min 1 karena dia min 1. 4 kali min 1 min 4, min 4 dikurangi 1 min 5 ya, karena dia nggak ada mutlaknya ya udah dia tetap min 5. Kita masukkan 0 kali 4 0, tinggal min 1 ya udah berarti min 1. Kita masukkan 1, 4 kali 1 4 dikurangi 1 3 dan seterusnya, dimasukkan 2 jadinya 7. Nah didapat titik koordinatnya min 1, min 5 0, min 1 1,3 2,7. Nah dari titik-titik koordinat ini nanti kita gambar. Nah, contoh gambarnya seperti ini. Tadi kan didapat titik koordinatnya ini ya, 2 ini. Nah jadinya 2 persamaan. Kita gambar grafiknya. Min 2,5 itu di sini. Min 1,2 itu di sini. 0,1 itu di sini, 1,4 di sini, 2,7 di sini. Nah titik-titiknya jadi seperti ini. Nah sekarang kita buat garisnya. Nah, garisnya kurang lebih seperti ini. Kalau garis mutlak itu pasti menyentuh sumbu X, dia akan balik lagi ke atas. Tuh. Nah sekarang titik koordinat yang kedua min 1, min 5 di sini, 0, min 1 di sini, 1,3 di sini, 2,7 di sini ya. Sama kayak ini. Nah, berarti kita titiknya kita buat garisnya. Nah. Y sama dengan 4x min 1 itu grafiknya seperti ini. Nah sekarang cari tahu nilai X nya itu yang mana. Kita lihat kedua garis ini yang berpotongan itu yang mana. Nah cuma berpotongannya cuma 1 di sini ya. Nah nilai X nya berapa? Ini kan yang dicari X nya. Kalau Y nya 7, X nya mana? X nya yang bawahnya ini. Oh berarti nilai X nya itu 2. Nah berarti hasilnya cuma 1. Jadi penulisannya X adalah 2. Sekarang kita lanjutkan dengan menguadratkan kedua ruas dengan tipe soal yang sama. Nah sekarang kita menguadratkan dua ruas, 3x plus 1 sama dengan 4x min 1. Langsung dikuadratkan kedua ruas. Ruas kanan semua kita pindah ke kiri, jadinya negatif. Nah kalau ada soal kayak gini kita ingat ada A pangkat
pangkat 2 dikurangi b pangkat 2 itu kan sama dengan a plus b dikali a min b. Nah berarti hubungannya apa? Berarti 3x plus 1 ini kita misalkan a, 4x min 1 ini kita misalkan b. Berarti hasilnya gimana? Ya berarti 3x plus 1 plus 4x min 1 itu a plus b dikali 3x plus 1 itu a min 4x min 1 itu a min b. Nah berarti yang ini a, yang di sini b. Nah, a plus b ya di sini, terus di sini a min b. Nah sekarang kita jumlahkan, yang di sini 1 dikurangi 1 habis, 3x ditambah 4 itu 7x, berarti tinggal 7x. Yang sebelah sini kita masukkan, kita kalikan ke dalam negatifnya, min kali 4x sama dengan min 4x, min kali min 1 positif 1, kita jumlahkan 7x yang tetap, berarti tinggal min x plus 2, 3x dikurangi 4x itu kan min x, 1 tambah 1 2. Nah jadi kita cari pembuat nolnya, 7x sama dengan 0 dan min x plus 2 sama dengan 0. Nah berarti 7x nya berapa? X sama dengan 0 per 7, x nya sama dengan 0. Min x plus 2 sama dengan 0, kita berarti 2 nya pindah ruas jadinya min 2, min x sama dengan min 2, x sama dengan 2. Jadi ini kita cari syaratnya gx, ini kan ada syarat gx lebih besar sama dengan 0, berarti kita masukkan gx nya kan 4x min 1, berarti 4x min 1 lebih besar sama dengan 0. Nah sama ya kayak tadi, 4x satunya pindah ruas jadinya 1, terus kemudian 4 nya pindah ruas jadinya x lebih besar sama dengan 1 per 4. X nya kan harus lebih besar sama dengan 1 per 4, berarti 0 nya ini tidak memenuhi karena dia lebih kecil dari 1 per 4. Kalau 2 itu lebih besar, berarti yang 0 tidak memenuhi, yang 2 memenuhi. Oh berarti hasilnya 2 aja gitu. Nah sekarang latihan soal, nilai x yang murni dari mutlak x plus 2 sama dengan min 1 adalah, nah kita ingat definisi mutlak itu, mutlak itu kan tidak pernah bernilai negatif, sedangkan hasilnya mutlak di sini adalah negatif 1, berarti apa? Ya, berarti tidak ada nilai x yang memenuhi karena hasil nilai mutlak tidak pernah bernilai negatif, berarti ini kan hasilnya negatif, berarti dia bukan mutlak. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah kosong. Kosong itu dapat ditulis dari kurung-kurung awal 2 kayak gitu tapi nggak ada isinya, dan atau bisa juga 0 dicoret gitu. Itu kalau soal seperti ini mudah sekali. Pokoknya hasilnya, kalau misalkan hasilnya negatif, oh berarti dia himpunan kosong pasti. Terus kita soal yang kedua, kalau misalkan soalnya kayak gini, nilai x yang memenuhi dari min 2 dikali mutlak 3 min 2x sama dengan min 6. Nah ini kan hasilnya min 6, berarti himpunan kosong? Tidak. Kenapa tidak? Karena kita lihat di sini ada min 2 tidak di dalam mutlak, berarti masih kita ubah bentuk soalnya. Contohnya seperti ini, kita ubah bentuk soalnya, berarti gimana? Min 2 ini kan perkalian sama mutlaknya, berarti perkalian dipindah ruas jadinya pembagian, berarti mutlak 3 min 2x sama dengan min 6 dibagi min 2, min 2 punya pindah ruas. Nah mutlak 3 min 2x sama dengan 3. Nah ini kan 3 nya positif, berarti dia mutlak kan, karena mutlak itu positif. Kalau tadi kan ini kelihatannya negatif. Nah itu kita harus jeli melihatnya, jangan langsung menjawab oh dia kalau hasilnya negatif berarti himpunan kosong, bukan. Kita harus teliti. Nah kita lihat sebenarnya kalau beda kan, kalau ini kan cuma mutlak sama dengan min 1 min, kalau ini kan masih ada nilai yang tidak ada mutlaknya, angka yang tidak ada mutlaknya, ini min 2 bisa dipindah ruas ke kanan. Nah jadi bentuk soalnya itu sama aja kayak gini. Berarti kita selesaikan dengan cara definisi aja seperti biasa, kita buat yang mutlaknya negatif, yang satunya mutlaknya positif. Berarti kita buat yang negatif dulu, kita masukkan negatif min 3 min kali 3 min 2x sama dengan 3, negatifnya kita kalikan ke dalam, min kali 3 min 3 min kali min 2x plus 2x sama dengan 3, min 3 pindah ruas jadinya plus 3 tambah 3 6, tinggal 2x, x sama dengan 6 per 2, x ini sama dengan 3. Kemudian jika mutlaknya yang positif, ya berarti tetap nilainya 3 min 2x sama dengan 3,
3 pindah ruas jadinya min, ya jadinya 3 kurangi 3 0, tinggal min 2x. Min 2x sama dengan 0, berarti x sama dengan 0 per min 2, x nya sama dengan 0. Nah hasilnya 0,3, himpunan penyelesaiannya 0,3. Nah, kalau belum paham bisa diulang-ulang nanti. Nah, kemudian soal yang selanjutnya, nilai x yang memenuhi dari min 5 kali mutlak x min 7 ditambah 2 sama dengan min 13. Ini sama kayak yang barusan, jangan salah mengira-ngira. Ini kan hasilnya negatif, tapi di sini ada angka 2 dan min 5 tidak di dalam mutlak, berarti masih kita ubah soalnya. Nanti kalau diubah soalnya kok tetap tandanya negatif, berarti dia himpunan kosong. Kita coba dulu min 5 ini soalnya, kita pindah dulu yang plus 2 jadinya min, jadinya ditambah sama min 13 min 15, min 5 pindah ruas jadinya mutlak x min 7 sama dengan min 15 per min 5, jadinya x min 7 sama dengan 3. Oh berarti 3 tetap positif. Ya oke, berarti dia bisa diselesaikan menggunakan definisi boleh, mengutarakan dua ruas boleh, menggunakan grafik boleh. Oh ternyata dari soal yang panjang itu bisa kita ubah menjadi seperti ini, jadi kelihatan lebih mudah gitu ya. Cara definisi seperti biasa, kita misalkan negatif dan positif, berarti langsung negatif min x min 7 sama dengan 3, kita kalikan ke dalam, min kali x min kali min 7 positif 7 sama dengan 3, 7 nya pindah ruas jadinya negatif, 3 dikurangi 7 min 4, tinggal min x nya turun, jadi x sama dengan min 4 per min 1, x sama dengan 4 positif. Nah sekarang yang di dalam mutlaknya misalnya positif, ya udah kita tulis lagi x min 7 sama dengan 3, berarti 7 nya pindah ruas jadinya x sama dengan 10. Nah udah selesai, hasilnya sama dengan 4,10. Soal keempat, nah kalau misalnya kayak gini gimana? Nilai x yang memenuhi dari mutlak 2x plus 4 dikurangi mutlak 3 min x sama dengan negatif 1. Nah kalau soalnya kayak gini, ini bukan hasilnya himpunan kosong, bukan. Cara pertama kita cari pembuat nol yang bertanda mutlak. Bertanda mutlak kan ada 2, ya kita cari pembuat nolnya sebanyak 2 kali. Yang pertama 2x plus 4 sama dengan 0, ini 2x plus 4 sama dengan 0, kita cari pembuat nolnya. 4 pindah ruas dari sini, x sama dengan 4 nya pindah ruas jadi min 4, terus 2 nya pindah ruas jadi per 2, x sama dengan min 2, x nya jadinya min 2. Nah sekarang yang pembuat nol yang 3 min x, jadinya 3 min x sama dengan 0, x sama dengan negatif 3, min x nya turun, berarti x sama dengan min 3 per min 1 sama dengan 3. Nah selanjutnya ini ya, kalau misalkan mutlaknya ini ada 2, ya berarti kita cari pembuat nolnya sebanyak 2 kali kayak gini. Kalau nanti mutlaknya ada 3 di kirinya sini, ya berarti kita cari sebanyak 3 kali, berarti masih ada lagi pembuat nol di sebelah sini. Nah sekarang kita buat garis bilangan. Nah buat garis bilangan yang pertama itu kan x sama dengan min 2, x nya min 2 mana? Nah di sini ya, min 2, terus 3 nya di sini. Nah dari kita batasi dari yang pertama, batasnya min 2 sama 3. Kalau kita batasi min 2 sama 3 itu kita dapat 3 daerah. Daerah yang pertama itu min 2 kurang x nya kurang dari min 2, berarti kurang dari min 2 itu ada min 3, min 4, min 5, min 6 dan seterusnya. Terus daerah yang kedua itu x nya antara min 2 sama 3, x nya antara min 2 sama 3, penulisannya bisa boleh seperti ini, min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari 3. Nilainya berapa ya? Ini min 1, 0, 1, 2 antara min 2 sama 3. Terus yang daerah yang ketiga itu lebih dari min 3, lebih dari 3. Lebih dari 3 itu ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya, tidak sampai tak terhingga. Nah sekarang kita cari satu-satu. Yang pertama untuk x kurang dari min 2. Untuk x kurang dari min 2, berarti nilainya x kurang dari min 2 itu min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8 dan seterusnya sampai tak terhingga ya.
2x plus 4 mutlak 2x plus 4 dikurangi mutlak 3 min x sama dengan min 1. Nah, sebelum kita kerjakan, kita cari dulu yang di dalam mutlak ini apakah dia negatif atau positif. Berarti 3 min x ini juga kita cari apakah dia negatif atau positif. Cara mencarinya, karena x kurang dari min 2, berarti angkanya boleh, x nya kita boleh masukkan antara min 3, min 4, min 5, min 6, min 7 dan seterusnya. Yang paling dekat dengan min 2 itu min 3, berarti kita substitusikan min 3 aja. Boleh min 4 juga boleh, yang paling kecil itu kan min 3. Min 3 kali 2 min 6, min 6 tambah 4 itu min 2, masih negatif, berarti dia nilainya negatif. Sekarang 3 min x kita masukkan min 3, x nya min 3 dikurangi min 3 jadinya positif 3 tambah 3 jadinya positif. Berarti nilainya positif. Nah, kalau udah tahu nilainya negatif positif, kita masukkan nilai negatifnya. Berarti min 2x plus 4 tadi negatif, kita kalikan dengan negatif. 3 min x itu tadi positif, kita kalikan dengan positif. Min kali 2x jadinya min 2x, min kali 4 min 4, terus kita kalikan min kali 3 min 3, min kali min x positif x, min satunya turun. Nah, kita jumlahkan jadinya tinggal min x sama dengan 6. Kok bisa 6 dari mana? Min 4 dikurangi 3 itu min 7, min 7 pindah 2 jadi positif 7, positif 7 dikurangi 1 6. Nah, kalau min x nya itu min 2 ditambah 1 ini 1x ya, jadinya min x, x nya sama dengan min 6. Nah, sekarang untuk yang daerah yang kedua, untuk x antara min 2 sampai 3. Nah, berarti gimana cara mencarinya? Sama, kita cari apakah yang di dalam mutlak ini negatif atau positif. Ini juga apakah dia negatif atau positif. Nah, cara mencarinya karena dia antara min 2 sama 3, min 2 sama 3 kan min 1, 0, 1, 2. Nah, paling mudah kita cari 0 ya, kita substitusikan 0 nya, 2 kali 0 0 tambah 4 positif 4. Oh, berarti dia positif. 3 kurangi 0, x yang diganti 0, 3 kurangi 0 3, ya udah dia positif 3, hasilnya positif. Nah, sekarang kita masukkan karena positif semua, nilainya sama. 2x plus 4 ini nilainya positif, mutlaknya hilang. Ini positif berarti tetap sama, min nya tetap turun, ininya tetap positif. Nah, min nya kita masukkan ke dalam, berarti min kali 3 min 3, min kali min x positif x sama dengan min 1. Nah, sekarang kita jumlahkan variabel x nya, jadinya 2x ditambah x 3x, 4 dikurangi 3 1, positif 1 dipindah ruas jadinya negatif 1, jadinya ditambah min 1 min 2, x sama dengan min 2 per 3. Oh, berarti x min 2 per 3 itu di mana? Min 2 per 3 itu antara min 1 sampai 0 di sini, sekitar sini. Nah, berarti dia memenuhi apa enggak? Iya, memenuhi, karena min 2 per 3 itu kan antara min 2 sama 3. Kalau min 6 yang ini tadi kan kurang dari min 2, min 6 nya kan di sini, min 6 itu kan kurang dari min 2. Oh, berarti dia memenuhi. Nah, sekarang yang ketiga, untuk x lebih besar sama dengan 3 ya, berarti caranya sama, kita cari tahu dulu tandanya apakah dia positif atau negatif. Lebih besar sama dengan 3, berarti kita masukkan yang lebih besar sama dengan 3, kita ambil aja yang mendekati 3 itu 4, berarti kita substitusikan 4, 2 kali 4 8, 8 plus 4 positif 12 ya. Berarti dia positif. Sekarang ini dia nilainya positif. Sekarang 3 min x, berarti kita masukkan x yang 4, 3 kurangi 4 negatif 1, dia negatif nilainya. Nah, sekarang kita kalikan, kalau positif dengan positif, yang kalikan negatif dengan negatif. Yang 2x plus 4 ini positif, berarti nilainya tetap. Kalau 3 min x nilainya negatif, saya kalikan negatif yang ini. Yang negatifnya soal awal itu di sini. Nah, kita kalikan di dalam min 3 kali min kali 3 sama dengan min 3, min kali min x sama dengan positif x. Nah, jadi bentuknya masih ada dalam kurungnya seperti ini. Kita kalikan lagi,
2x plus 4 nya turun lagi, min kali min 3 positif 3, min kali x min x, min satunya dari awal turun lagi. Nah sekarang kita jumlahkan, udah nggak ada dalam kurungnya, yang x dengan x, yang konstanta dengan konstanta, jadinya x sama dengan 4 tambah 3 itu 7, pindah row jadi min 7, jadinya x sama dengan min 8. Nah sekarang kita uji, min 8 lebih besar sama dengan 3 apa enggak? Oh tidak. Kenapa? Min 8 kan nilainya di sini, dia kurang dari 3, padahal yang diinginkannya itu lebih besar sama dengan 3. Berarti lebih besar sama dengan 3 itu nilainya berapa? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti nilainya positif semua, tapi di sini negatif, berarti dia tidak memenuhi. Min 8 nya tidak memenuhi karena harusnya di sini, kalau misalkan hasilnya di sini 4 ya berarti dia lebih besar sama dengan 3, berarti dia memenuhi. Kalau min 8 kan tidak, min 8 nilainya di sini, dia tidak di daerahnya lebih dari 3, tidak di sini. Oh berarti dia tidak memenuhi. Jadi penyelesaiannya ada 2, min 2/3, min 6. Nah itu hasil penyelesaiannya. Ini di nomor 4 ini dipelajari. Kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.